Tanpa terasa, kita sudah berada di penghujung tahun 2024. Beragam peristiwa terjadi, mengukir catatan perjalanan penting Polda Kepulauan Bangka Belitung. Tak hanya itu, lembaran-lembaran pencapaian prestasi dan program inovatif turut diukir oleh Korps Bayangkara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang tahun ini. Satu catatan cerita penting yang mengisi perjalanan Polda Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2024 ini ialah di akhir bulan Juli lalu. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo secara resmi menyerahkan tongkat komando kepemimpinan Polda Kepulauan Bangka Belitung dari Irjen Pol Dr. Andes Tornagogo Sihombing kepada Irjen Pol Dr. Andes Hendro Pandowo MSI. Tentunya, masih banyak catatan penting lainnya yang mewarnai perjalanan Polda Kepulauan Bangka Belitung di sepanjang tahun 2024 ini dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semuanya telah kami rangkum dalam Kaleidoskop Polda Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024. Januari, Ditreskrimsus berhasil membongkar praktik pengoplosan gas LPG bersubsidi di wilayah Kota Pangkal Pinang. Polisi mengamankan 4 orang serta barang bukti berupa 1 mobil carry serta ratusan tabung gas LPG 3 kg subsidi dan 12 kg non-subsidi. Februari, Polda Bangka Belitung melaksanakan pergeseran pasukan dalam rangka pengamanan tahapan pemungutan suara pemilu 2024. 3.000 lebih personel Polri diterjunkan guna mengamankan jalannya agenda nasional Pesta Demokrasi Pemilu 2024. Terbilang, dalam pengamanan tersebut Polda Bangka Belitung sukses melaksanakan pengamanan ini hingga pemilu 2024 di Bangka Belitung aman dan damai. Maret, Polda Bangka Belitung berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 35 kg dari Provinsi Aceh ke Pulau Bangka. Narkoba jenis sabu ini dikemas dengan plastik teh Cina warna hijau bertuliskan Chinese Pinway menjadi 35 bungkus. Dalam kasus ini, polisi mengamankan 2 orang laki-laki yang perannya sebagai kurir. Keduanya ditangkap di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok, Bangka Barat. April, Polda Bangka Belitung resmi menggelar Operasi Ketupat Menumbing 2024 dalam rangka pengamanan arus mudik dan pasca mudik Lebaran Idul Fitri 2024. Total sebanyak 33 pos pengamanan, pelayanan, dan pos terpadu didirikan selama operasi ini berlangsung. Selain itu, Polda Bangka Belitung juga menginisiasi program mudik gratis dengan menyediakan beberapa bus dari Direktorat Lalu Lintas untuk masyarakat. Mei, Ditpol Airut Polda Bangka Belitung berhasil menggagalkan penyelundupan 177.600 benih lobster senilai 35,5 miliar rupiah di Kabupaten Bangka. Ratusan ribu benih lobster asal Jawa Barat tersebut disimpan di dalam 37 box dan akan diselundupkan ke Singapura. Dalam kasus ini, Polda Bangka Belitung turut mengamankan 10 orang tersangka serta 3 unit mobil dan sejumlah perlengkapan lainnya. Usai diamankan, ratusan ribu benih lobster tersebut kemudian dilepas liarkan di perairan Pulau Semujur. Juni, Polda Bangka Belitung sukses menggelar event Bayangkara Bubble Run 2024 dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024. Sebanyak 2.500 pelari turut memeriahkan event yang dibagi dalam 2 kategori, yakni 5 km dan 10 km. Event Bayangkara Bubble Run 2024 ini memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah dengan grand prize utama sepeda motor dan beragam door prize serta hadiah menarik lainnya. Juli, 1 Juli 2024,
merupakan puncak perayaan Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024. Di Polda Bangka Belitung sendiri, sejumlah rangkaian dilaksanakan seperti halnya upacara pembinaan tradisi yang digelar di lapangan kantor Gubernur Provinsi Bangka Belitung. Usai upacara tradisi, dilangsungkan juga syukuran yang digelar secara khidmat di Mapolda Bangka Belitung. Sementara itu, di akhir Juli 2024, Polri kembali merotasi sejumlah jabatan penting, termasuk Kapolda Bangka Belitung. Dalam surat telegram tersebut, Inspektur Jenderal Polisi Hendro Pandowo ditunjuk memimpin Polda Bangka Belitung menggantikan Komisaris Jenderal Polisi Tornagogo Sihombing yang saat itu berpangkat Inspektur Jenderal Polisi. Awal Agustus 2024, Polda Bangka Belitung menggelar Farewell and Parade Kapolda Bangka Belitung. Berbagai kegiatan dilangsungkan mulai dari penyambutan Kapolda Bangka Belitung di pintu gerbang Mako hingga upacara penyerahan Pataka Polda Bangka Belitung dari pejabat lama ke pejabat baru. Setelah beberapa hari menjabat, Irjen Pol Hendro Pandowo langsung melakukan lawatan kunjungan kerjanya ke Forkopimda Babel serta media yang ada di Bangka Belitung. September, Kapolda Bangka Belitung secara resmi membuka turnamen badminton dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Lalu Lintas tahun 2024. Total, ada sebanyak puluhan atlet ikut berpartisipasi dalam turnamen yang memperebutkan hadiah belasan juta rupiah tersebut. Event ini juga sekaligus menjadi wadah dalam mendukung dan mencari para bibit atlet badminton yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Oktober, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Hendro Pandowo memimpin upacara serah terima jabatan Wakapolda Bangka Belitung dari pejabat lama Brigjen Pol Sugeng Supriyanto kepada pejabat baru Brigjen Pol Tony Harsono yang berlangsung di Gedung Tribrata. Sebelumnya, Kapolda juga telah memimpin sertijab beberapa pejabat utama di lingkungan Polda Bangka Belitung. Memasuki akhir Oktober 2024 lalu, Polda Bangka Belitung memusnahkan barang bukti 2,8 kg sabu dan 1,3 kg ganja hasil pengungkapan milik 2 kurir narkotika di Kota Pangkal Pinang. Pemusnahan langsung dipimpin Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Hendro Pandowo bersama dengan instansi terkait dengan memblender barang bukti sabu dan membakar barang bukti ganja. November, Polda Bangka Belitung sukses melaksanakan pengamanan pentahapan Pilkada Serentak 2024 melalui Operasi Mantap Brata Menumbing 2024. Puncaknya, di tanggal 26 November 2024 lalu, 3.000 lebih personel Polri diterjunkan di sebanyak 2.000 lebih TPS yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna mengamankan jalannya pesta demokrasi Pilkada 2024. Alhasil, hingga proses pentahapan pemungutan suara selesai, semua berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Desember, pertengahan Desember 2024, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Hendro Pandowo melantik sebanyak 123 orang bintara Polri gelombang kedua tahun anggaran 2024 di SPN Polda Bangka Belitung. Seluruhnya resmi menyandang pangkat Brigadir Polisi 2 usai menjalani pendidikan selama 5 bulan dengan berbagai materi tentang ilmu kepolisian. Sebanyak 1.888 personel gabungan dilibatkan dalam Operasi Lilin Menumbing 2024 yang diselenggarakan oleh Polda Bangka Belitung. Operasi ini dilaksanakan dalam rangka pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru 2025. Sementara itu, pada puncak perayaannya, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Hendro Pandowo bersama dengan unsur Forkopimda melakukan pengecekan ke sejumlah gereja maupun pos-pos pelayanan yang ada di wilayah Kota Pangkal Pinang. Pengecekan ini dilakukan guna memastikan seluruh personel melaksanakan tugas dengan baik dan rasa tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jaga kesehatan, melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab, jangan meninggalkan tempat, layani masyarakat dengan tulus dan ikhlas. Merdeka! Selain prestasi dan pengungkapan, di sepanjang tahun 2024, Polda Bangka Belitung dan jajaran turut melakukan berbagai pembangunan guna mendukung dan menunjang kinerja kepolisian dalam pelayanan ke masyarakat berjalan dengan lancar. Berbagai pembangunan yang telah dilakukan, di antaranya pembangunan gedung Satreskrim Polres Bangka,
peresmian Masjid Polres Belitung, peletakan batu pertama gedung prototipe BPKB. Tak hanya itu, Polda Bangka Belitung juga terus menghadirkan berbagai terobosan program-program unggulan. Program-program ini dihadirkan guna memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat. Salah satunya yakni program pemolisian kehadiran polisi melalui patroli 5 waktu. Program inovatif ini langsung digagas oleh Irjen Pol Hendro Pandowo di awal menjabat sebagai Kapolda Bangka Belitung dengan melakukan penerapan strategi keamanan, seperti menghadirkan personel Polri dengan melaksanakan kegiatan strong point atau pengaturan di seluruh persimpangan jalan, serta menempatkan personel di sekolah-sekolah hingga menggelar patroli 5 waktu, pagi, siang, sore, malam, sampai dini hari. Selain program pemolisian ke masyarakat, Polda Bangka Belitung juga memiliki program memulihkan alam, yakni program ketahanan bumi dengan melakukan penanaman 1 juta pohon di lahan bekas tambang yang ada di seluruh wilayah Bangka Belitung. Total, Polda Bangka Belitung dan jajaran berhasil menanam sebanyak ratusan ribu pohon di atas ratusan hektar di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini dilakukan sebagai wujud kecintaan dan kepedulian Polda Bangka Belitung dalam menghijaukan bumi serumpun Sebalai. Tak hanya menghijaukan bumi serumpun Sebalai, Polda Bangka Belitung juga turut berkontribusi dan mendukung program ketahanan pangan yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto di dalam program Astacitanya. Polda Bangka Belitung telah melaunching gugus tugas ketahanan pangan. Terbukti, berbagai aksi telah dilakukan Polda Bangka Belitung dengan menanami ribuan bibit tanaman di atas lahan seluas puluhan hektar yang disiapkan oleh Polda dan jajaran. Demikian sederet kegiatan dan keberhasilan Polda Bangka Belitung dan jajaran selama tahun 2024. Menginjak tahun 2025, jajaran Polda Bangka Belitung terus berkomitmen memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kemasyarakatan, serta tegas dalam penegakan hukum. Selain itu, membangun sinergi Polri dan masyarakat menjadi salah satu faktor penting terjaminnya keamanan. Bukan tidak mungkin, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menjadi contoh nyata dari provinsi yang berhasil menjaga keamanan dan ketertiban sesuai semboyan bumi serumpun Sebalai. Terima kasih masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah bersama-sama menjaga situasi yang aman dan kondusif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.